Oke, ini ya terkait dengan komunikasi medium dengan non-medium. Oke, di awal ketika kita membahas terkait dengan unsur-unsur komunikasi, ya, salah satu unsur komunikasi diantaranya ada media. Nah, apakah dalam proses komunikasi itu selalu melibatkan media? Gitu. Jadi yang dimaksud dengan saluran komunikasi di sini adalah alat. Gitu. Jadi meskipun ketika kita berbicara soal komunikasi interpersonal, misalnya antar individu, dia berkomunikasi secara langsung, dia tidak menggunakan alat atau tidak menggunakan saluran sebetulnya, tidak menggunakan media, tidak menggunakan saluran komunikasi berupa alat fisik gitu, tetapi medianya tetap ada, perantaranya tetap ada, yakni adalah udara misalnya gitu ya. Tetapi dalam konteks ini, saluran komunikasi pembangunan dalam konteks ini, gitu ya, yang dimaksud dengan saluran komunikasi adalah alat komunikasi secara fisik, gitu. Misalnya tanpa media, misalnya tadi komunikasi interpersonal, intrapersonal itu komunikasi dengan diri sendiri biasanya kan tanpa media, gitu. Karena kita menyampaikannya yang biasanya dalam hati, melamun, gitu ya. Kemudian ini kenapa tanpa medium tapi komunikator massa ya? Oke, misalnya nah, sementara kalau saya ini dulu ya yang bagian dari medium. Misalnya dengan medium, contohnya apa? Nah, medium itu bisa saluran komunikasinya massa, bisa juga komunikasi non massa. Tetapi dalam konteks komunikasi pembangunan, gitu ya, media yang digunakan adalah media massa karena jangkauannya halayaknya banyak. Pertama, kemudian ya jangkauannya adalah massa, gitu ya, publik, gitu, sehingga dalam komunikasi pembangunan, informasi-informasi atau pesan-pesan pembangunan itu disampaikan melalui media massa, gitu, pada umumnya. Ya, nah media massa ini ya bisa ya seperti yang suka teman-teman lihat gitu ya, poster, leaflet, surat kabar atau informasi dari internet dan lain sebagainya. Bisa juga tanpa media massa maksudnya, gitu ya. Tanpa media massa ini maksudnya apa? Contohnya adalah ketika teman-teman mendapatkan berita atau informasi terkait dengan ya informasi apapun gitu ya, dapatnya itu dari teman atau dari kerabat misalnya gitu ya, atau ya lewat WhatsApp di grup, itu kan bukan media massa ya. Nah, itu saluran komunikasi interpersonal sebetulnya, tapi kontennya atau informasi yang disampaikan adalah informasi terkait dengan ya informasi pembangunan misalnya, tetapi itu sangat dimungkinkan bahwa tidak selalu bahwa komunikasi pembangunan itu dilakukan dengan memanfaatkan media massa. Misalnya kita menyebarluaskan informasi dari pemerintah gitu ya terkait dengan ya apapun, atau misalnya ketika teman-teman berbagi informasi tentang beasiswa misalnya. Nah, itu adalah saluran komunikasi ya word of mouth gitu ya istilahnya kalau dalam komunikasi, bukan komunikasi massa, tetapi komunikasi dari mulut ke mulut. Nah, tadi pertanyaannya Maulani adalah apa bedanya saluran komunikasi tanpa medium gitu ya dengan non media massa gitu ya, Maulani? Iya, Bu, yang non media massa tapi Oke, manusia, Bu. ya. Terima kasih Maulani. Jadi medium di sini dalam arti bukan hanya medium berupa media massa. Gitu. Jadi tanpa medium itu ya tanpa medium apapun, baik media massa maupun media ya media interpersonal, misalnya lewat handphone, lewat lewat jaringan pribadi gitu ya. Nah, itu jadi bedanya adalah kalau tanpa media massa dengan medium tanpa media massa artinya dia menggunakan media tetapi non media massa. Gimana nih, belibet nih? Saya ulang ya. Jadi yang di sini maksudnya adalah ini tanpa medium media massa gitu ya. Tetapi kalau yang di sini adalah dengan medium tapi mediumnya bukan media massa. Begitu maksudnya. Sampai di sini clear dulu atau belum? Ada bingung. Agak bingung. Oke. Jadi saluran komunikasi itu ada saluran komunikasi tanpa media dan menggunakan media. Nah, menggunakan media itu bisa menggunakan media massa gitu ya.
bisa yang non media massa. Paham sampai sini? Oke, Jadi jadi yang di sini tanpa media ini ya media apapun, entah itu media massa, entah itu media elektronik, gitu ya, entah itu media seperti tadi handphone atau lewat WhatsApp, atau lewat jaringan pribadi, lewat Line, gitu ya. Ini tanpa media apapun. Tapi kalau non media massa di sini adalah tanpa media massa. Dia menggunakan media, tapi bukan media massa. Dia menggunakannya ya lewat lewat Telegram, gitu, lewat WhatsApp, lewat ya radio komunikasi, misalnya radio komunitas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu bedanya. Kalau ini tanpa media apapun. baik. Terima kasih, Bu. Gitu ya. Itu bedanya. Jadi alurnya dari sini dulu nih. Ada saluran komunikasi terbagi menjadi 2 gitu ya. Ini bukan saluran komunikasi sih, sebetulnya proses komunikasi itu ada 2. Proses komunikasi menggunakan media yang tidak menggunakan media, ya. Menggunakan media ya bisa yang menggunakan media itu media massa dan non media massa. Artinya di sini dimungkinkan menggunakan media tetapi bukan media massa. Ya, contohnya ini nih, surat, telegram dan lain sebagainya. Gitu. Atau ketika dia berbicara di depan umum, komunikasi publik, maka media yang digunakan bukan media massa, tapi mikrofon misalnya. Begitu ya, Maulani ya? Baik, Ibu. Sip. Yang lain? Kemarin saya jadi ingat, kemarin ada yang bertanya ke saya, Japri, hari Selasa lalu, siapa ya? Faik bukan ya? Lupa saya. Faik ya, betul ya. Terkait dengan apa bedanya komunikasi pembangunan, metode komunikasi pembangunan dengan pendekatan partisipatif. Oke, saya jelaskan sekarang aja biar yang lain juga dengar. Jadi komunikasi pembangunan itu pertama bukan metode tapi konsep. Ya, nah konsep komunikasi pembangunan yang sekarang sedang digaungkan, ya, dalam proses pembangunan, inti dari proses pembangunan adalah komunikasi. Ya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif atau prinsip yang harus ada di dalam komunikasi pembangunan adalah prinsip partisipatif. Karenanya suatu program yang baik itu atau pembangunan yang baik itu harus melibatkan masyarakat gitu ya sebagai pelaku utama, bukan sebagai pemanfaat semata gitu. Nah, itu adalah prinsip pembangunan partisipatif. Jadi tidak bisa dibedakan di antara keduanya karena keduanya itu saling berkaitan. Ya, komunikasi pembangunan itu sebagai konsepnya, sementara pendekatan partisipatif itu adalah prinsipnya. Gitu. Jadi keduanya saling berkaitan. Gitu. Pada prosesnya harus berprinsip pada prinsip-prinsip partisipatif, misalnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, gitu, dari mulai perencanaan sampai pada evaluasi. Kemudian lebih baik lagi kalau pembangunan itu sendiri datang dari si masyarakatnya, gitu ya, bukan secara top down dari pemerintah ke masyarakat, gitu, tapi dibangun secara partisipatif, gitu, dari hasil proses-proses dialogis antara masyarakat dengan pemerintah. Misalnya masyarakat maunya apa, pemerintah punya apa untuk masyarakat. Nah, proses dialogis itu dimaksud dengan komunikasi pembangunan. Dan proses itu bertumbuh pada prinsip partisipatif. Begitu, Faik. Terima kasih, Bu. Sudah cukup menjawab. Oke. Silakan, apa lagi? Ini sejarah perkembangan media komunikasi gitu ya. Di awal dulu masyarakat ketika belum mengenal huruf, belum mengenal ya bahasa sebagai simbol komunikasi, ini nih pertama mereka menggunakan asap gitu ya. Kepulan asap ini sebagai media komunikasi di antara mereka. Ya, jadi pesan-pesan yang ingin disampaikannya lewat asap gitu ya. Kemudian lewat piktograf, lewat tulisan paku. Mana tulisan paku ini ya? Lewat karena belum ada medianya. Ya belum ditemukan kertas, tinta dan lain sebagainya.
Jadi kebayang komunikasi zaman dulu. Oke, jenis media komunikasi pembangunan ya ada banyak, gitu ya. Kalau kita kelompokkan berdasarkan jenisnya, media massa ya seperti yang sering teman-teman gunakan, misalnya media massa tercetak, walaupun sekarang sudah mulai ditinggalkan karena koran-koran dan majalah juga menyediakan fasilitas elektroniknya, gitu ya. E-newspaper sekarang lebih laku dibandingkan dengan koran berbentuk fisik. Majalah dulu ya zaman saya majalah masih happening, majalah dari segala umur gitu ya. Ada majalah remaja, ada majalah perempuan, ada majalah bunda gitu khusus ibu-ibu, ada majalah untuk laki-laki gitu formen dan lain sebagainya. Tetapi sekarang juga sudah mulai beralih tidak lagi menjadi media massa yang tercetak, melainkan ya sudah media massa yang berbentuknya digital. Kemudian ada juga media elektronik ya, radio, TV, internet. Nah, media digital ini belum masuk nih di sini, belum diupdate kayaknya. Kemudian ada juga yang disebut dengan media luar ruang. Misalnya kalau teman-teman macet di pertigaan tuh suka lihat billboard, poster. Walaupun sekarang juga sudah berkembang, billboard itu bentuknya bukan lagi 2 dimensi gitu ya, tapi sudah dalam bentuk audiovisual, billboard yang digital juga. Ya, kemudian poster, majalah dinding, saya nggak tahu nih majalah dinding di IPB masih jalan nggak tuh yang ada di koridor tuh. Kemudian pengumuman dan sebagainya. Komunikasi tatap muka juga mungkin lewat front office atau yang disebut atau tadi menurut yang saya sebut istilah sebagai word of mouth gitu ya, komunikasi mulut ke mulut lewat pertemuan, lewat penyuluhan dan lain sebagainya. Oke. Bahkan media tradisional seperti pertunjukan wayang, kemudian opera, ludruk gitu ya, itu juga merupakan media komunikasi pembangunan. Karena biasanya di dalamnya itu konten-konten yang mereka sampaikan itu ya selain mereka memberikan konten hiburan, isinya juga terkadang dalam tanda petik sindiran untuk pemerintah misalnya. Atau sindiran untuk masyarakat itu sendiri gitu ya. Yang mana pesan implisitnya adalah yang mengajak masyarakat untuk bergerak misalnya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi pembangunan yang disebut dengan media tradisional. Contohnya juga misalnya majelis taklim, gitu ya. Selain mereka mendapatkan ilmu-ilmu agama, itu biasanya di dalam majelis taklim juga diselipkan ada informasi-informasi pembangunan, gitu atau tokoh agama juga biasanya menggerakkan masyarakatnya gitu atau memotivasi pengikutnya untuk melakukan gerakan-gerakan sosial, misalnya ya kegiatan kebersihan di lingkungannya atau kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, media online ya situs internet, publikasi online, email, chatting dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Nah, ini plus minus atau perbedaan dari media tercetak dan media elektronik. Dilihat dari jangkauannya jelas kalau media cetak itu terbatas gitu ya. Sementara kalau media elektronik itu lebih luas dan lebih bisa mengatasi hambatan geografis. Artinya orang di pelosok manapun tetap bisa mengakses informasi atau berita sepanjang dia memiliki akses internet. Ya beda kalau koran gitu. Nah, koran tuh didistribusikan ke pelosok-pelosok kan susah. Ya selain susah juga mahal. Ya biaya transportasi dan sebagainya. Nanti koran bulan Mei gitu ya, koran hari Minggu nyampainya hari Sabtu depan gitu kan udah basi gitu ya. Sementara kalau koran itu kan update gitu, atau majalah gitu ya, majalah kita tahunnya udah 2021 tapi mereka dapatnya baru majalah 2008 2010 gitu, misalnya udah lama gitu saking perjalanannya jauh gitu misalnya. Karena tadi dilihat dari jangkauannya. Kemudian kalau media cetak itu permanen karena yang susah untuk dihapus, meskipun media elektronik pun juga demikian gitu ya, justru lebih ya lebih kekal lagi karena di suatu hari nanti kita masih bisa
mencari rekam jejak digital kita, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah ciri dari atau perbedaan antara media cetak dengan media elektronik. Oke, apalagi yang perlu kita pahami dari materi hari ini? Silakan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Silakan, Fatia. Yang di bagian jaringan kelembagaan itu ya disebut aliran pesan mengikuti struktur organisasi kelembagaan. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Atau mungkin kayak yang di materi pola-pola komunikasi itu sempat disinggung porsi informasi yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder itu makin ke bawah makin kecil gitu. Oke, itu maksudnya itu bukan ya, Bu? Terima kasih, Fatia. Bukan soal porsi sebetulnya, tetapi dalam proses komunikasi pembangunan juga tidak terlepas adanya birokrasi, gitu ya, atau pengaruh daripada birokrasi atau struktur pemerintahan itu sendiri. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan jaringan kelembagaan ini adalah alirannya. Jadi biasanya pemerintah pusat itu tidak secara langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi dari pusat itu dia menjangkau dulu pemerintah regionalnya dulu, gitu ya. Atau misalnya dari presiden, kalau di sini contohnya dari presiden dia menyampaikan dulu ke Menteri Dalam Negeri, gitu ya. Kemudian ini struktur pemerintahannya, gitu ya. Kenapa perlu ada struktur ini? Gitu. Ini yang disebut dengan birokrasi tadi, bahwa di dalam birokrasi ini juga mengatur arus informasi. Ya, kalau teman-teman masih ingat, ada di dalam komunikasi organisasi itu ada komunikasi yang upward, downward, yang gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jaringan kelembagaan itu. Jadi siapa yang bisa menghubungi, misalnya presiden itu sebelum dia ya presiden kan nggak mungkin menjangkau camat gitu ya, seluruh camat di Indonesia, sehingga informasi yang dia sampaikan ya dia berurut ke orang-orang yang di bawahnya. Kalau secara struktur ya seperti ini gitu. Jadi dia ke Mendagri dulu, terus nanti dia ke gubernur gitu ya. Gubernur menyampaikan ke dinas-dinas di bawah gubernurnya atau ke wali kota gitu ya, bupati, wali kota dan sebagainya. Nah, ini adalah alurnya. Jadi ini yang dimaksud dengan jaringan kelembagaan. Jadi yang ini presiden, Mendagri ini adalah kelembagaan-kelembagaannya. Nah, mereka terkait satu sama lain ya berdasarkan birokrasi atau berdasarkan struktur organisasi kelembagaan. Gitu. Itu yang dimaksud dengan jaringan kelembagaan. Contoh lain misalnya ketika kan program di setiap daerah itu kan beda-beda, gitu ya. Misalnya programnya pemerintah Kabupaten Bogor itu seperti apa, pemerintah kota itu seperti apa. Nah, kota dan kabupaten secara struktur saja berbeda. Nah, arus informasinya sebelum orang-orang desa tahu itu ya si misalnya bupati atau wali kota itu menyampaikan dulu ke masing-masing camatnya. Camat menyampaikan dulu ke masing-masing pimpinan desanya, gitu ya, lurah atau kades gitu. Nah, kades juga jarang juga sih yang langsung menyampaikan ke masyarakat. Kades pun punya jaringan kelembagaan, misalnya lewat BPD-nya, lewat LPPM-nya, atau lewat ketua dusun, RT, RW dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan jaringan kelembagaan. Oke, berarti lebih ke birokrasinya gitu ya, Bu? Betul, lebih ke strukturnya. Oke, makasih, Bu. Terima kasih. Sekarang pertanyaannya, apakah selalu aluran informasi itu selalu seperti itu, gitu ya? Walaupun sekarang enggak juga, karena kehadiran media, gitu ya, media massa terutama. Jadi pimpinan itu bisa langsung menjangkau masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat juga bisa langsung menjangkau pemimpin daerahnya. Lewat apa? Lewat media sosial. Ya, presiden juga
nggak harus saya memberikan pengumuman gitu ya, terus konferensi pers itu juga salah satu cara untuk memotong birokrasi dalam jaringan kelembagaan gitu ya. Atau ya presiden lewat media sosialnya itu juga sudah sering kan gitu ya, misalnya memberikan tanggapan, memberikan respon dan lain sebagainya. Begitupun juga pemimpin-pemimpin daerah yang sekarang sudah mulai memanfaatkan media sosialnya gitu ya sebagai ya media komunikasi pembangunan. Gitu. Jadi tidak selalu. Ada lagi. Bisa dipahami? Ini jenis-jenis media komunikasi pembangunannya. Dari media ini mana yang tidak pernah teman-teman gunakan? SMS masih menggunakan SMS? Masih ada nggak ya yang menggunakan SMS? Masih kadang-kadang. Masih ya. Jarang. Jarang. Oke. Biasanya orang tua yang yang tidak menggunakan WhatsApp lebih memilih SMS, lebih orang tua gitu ya. Skype masih ada nggak yang menggunakan Skype? Karena sekarang ada Zoom. Hangout nih, ada yang menggunakan Hangout nggak? Mungkin ini kayak Tinder gitu ya, atau apa ya Hangout nih? Saya nggak tahu kenapa dia masuk dalam komunikasi pembangunan. Ada yang pernah menggunakan aplikasi ini? Yahoo Messenger juga kayaknya nggak populer deh sekarang. Zaman saya kuliah, Yahoo Messenger tuh jadi alat komunikasi utama selain BBM ya dulu ya, BBM dan SMS tentunya. Oke, ini Duo from Google nih kayak FaceTime-nya ya. Atau Gmeet tuh pakai Duo ini juga. Oke, itu kenapa ini disebut media komunikasi pembangunan gitu ya, karena memang selain kita bisa menggunakannya sebagai jaringan personal gitu, komunikasi interpersonal, tetapi sebetulnya dalam WhatsApp pun kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya sebagai media komunikasi pembangunan, contohnya lewat status gitu ya. Di status itu kita memberikan informasi apa, dan di media-media lain tentunya. Oke, masih ada pertanyaan? Silahkan. Ibu izin bertanya. Silahkan. Kalau misalkan sekarang ada media berita-berita yang di media elektronik ya Bu, tapi di PPT saya lihat di perbandingannya itu untuk legalitas dan formalitasnya untuk media cetak itu lebih formal dan legal, sementara yang elektronik itu kurang gitu. Itu gimana ya Bu? Oke, terima kasih Raisa. Jadi ini memang masih mengacu pada buku yang lama saya rasa. Ini ya, media elektronik di sini masih media elektronik yang ya sifatnya media elektronik gitu, misalnya TV, radio dan lain sebagainya, tetapi belum merujuk pada media digital karena itu sebetulnya jenis media yang berbeda juga ya. Ketika electronic newspaper, kemudian majalah, e-magazine gitu ya, itu sebetulnya sudah pada ranah media digital. Itu masuk dalam surat kabar digital gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya Raisa, mana tadi ya?
terkait dengan legalitas ya, legalitas atau formalitas. Sementara media digital pun, misalnya ketika kita berlangganan harian Kompas elektronik, itu kan sebetulnya konten-konten yang disampaikannya juga tidak berbeda dengan, bahkan tampilannya gitu ya, tidak berbeda dengan yang tercetak, karena yaitu versi gambarnya, versi digitalnya gitu. Artinya tidak ada perbedaan di antara keduanya soal legalitas dan formalitas. Ya, sementara kalau ini saya mengonfirmasi terkait dengan perbedaan di sini, ini media elektroniknya mengacu pada radio dan televisi. Kenapa dia legalitas dan formalitasnya kurang? Karena di dalam di televisi kemudian di radio itu kan kita bisa menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang tidak sekaku media cetak. Gitu, misalnya sekarang broadcaster sekarang itu kan tidak semua broadcaster gitu ya, atau apa sih, anchor ya, itu menyampaikan informasi itu sesuai bukan sesuai. Saya terpental ya, berarti ternyata saya ngomong sendiri. Sampai mana tadi ya? Ya, jadi tadi ya pertanyaan Raisa adalah ya kenapa disebut kenapa kurang formal dan kurang legal gitu, sementara tampilannya tadi sama antara Kompas yang tercetak misalnya contohnya gitu ya dengan Kompas yang kita langgan secara elektronik atau Kompas digital gitu. Nah, yang perlu saya konfirmasi tadi, ini media elektronik di sini memang belum merujuk pada media digital. Jadi elektronik yang memang belum digital seperti radio dan televisi. Contohnya kalau di berita yang kita baca di koran itu kan standar bakunya tuh ada. Tapi ketika itu dibahas kembali ya dalam tayangan televisi atau dibahas di radio gitu, itu kan penggunaan bahasa kemudian pembahasannya itu kan lebih fleksibel gitu ya, tidak kaku seperti yang ada di media cetak gitu. Tapi tadi ya penekanannya ini memang belum diupdate, ini nanti jadi masukan untuk kami pengelola Daskombang gitu, ini masih media elektronik yang lama, bukan media digital. Begitu Raisa. Baik, terima kasih. Oke. Apalagi, silahkan. Bisa dibayangkan ya, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Masih ada? Kita masih ada satu pertemuan lagi minggu depan. Terakhir, sebelum UAS. Ibu izin bertanya. Di zaman sekarang itu kan udah jarang gitu ya Bu untuk orang-orang mungkin membayar langganan terhadap koran ataupun majalah yang bentuknya fisik gitu. Sebenarnya kalau misalnya suatu media publikasi itu berpindah jadi digital, penyampaian informasinya secara digital itu ada, itu berdampaknya gimana sih Bu terhadap orang-orang yang membaca gitu, atau apakah memungkinkan gitu, maksudnya apakah misalnya Kompas gitu dia secara total gitu menghilangkan publikasi secara fisik gitu. Oke, terima kasih Alika. Apakah mungkin media konvensional itu tergantikan dengan media digital? Itu pertanyaan pertama. Mungkin nggak kira-kira? Silakan dijawab dulu. Pertanyaannya Alika. Sebelum saya jawab yang lain, ada yang mau memberikan pendapat?
apakah mungkin gitu ya media konvensional itu tergantikan dengan media digital? Menurut Yola mungkin. Silakan. Iya mungkin Bu. Mungkin. Kenapa Maulani? Ini Bu, karena perkembangan teknologi semakin maju. Jadi tidak dibutuhkan kertas lagi itu. Ya, betul. Terima kasih Maulani. Sebetulnya perkembangan ke arah itu sekarang sudah mulai terlihat, gitu ya. Terbukti dari sekarang seberapa banyak sih orang terdedah terhadap informasi atau berita, gitu ya. Lebih banyak yang terdedah oleh televisi atau lebih banyak terdedah oleh internet, gitu. Karena menurut saya sih internet jauh lebih update, gitu ya, terkait dengan informasi apapun. Makanya apa-apa gampang viral, gitu ya. Jadi karena tadi jangkauannya lebih luas, lebih cepat, lebih murah, dan lain sebagainya dibandingkan dengan ketika kita nonton televisi, yang mana kita kurang bisa mengontrol siarannya, gitu ya. Atau koran, misalnya gitu ya. Kalau kita berlangganan koran, itu kan tidak semua konten kita sukai, ya nggak? Kita beli koran dengan harga yang sama, tetapi yang kita nikmati misalnya ya cuma rubrik zodiaknya aja gitu. Saya koran nggak ada zodiak ya, atau TTS-nya aja gitu ya, atau ya saya cuma suka berita tentang olahraga, tapi berita politik, berita kriminal dan sebagainya saya nggak suka. Sehingga kecenderungannya gitu ya, orang itu ketika membaca koran gitu, atau melanggan koran, itu tidak membaca seluruhnya dari halaman awal gitu, dari paling atas sampai halaman terakhir itu dibaca semua. Itu saya rasa jarang orang yang seperti itu gitu ya. Tapi orang tuh cenderung yang memilih. Itulah kenapa koran itu terdiri dari berlembar-lembar, karena setiap orang tuh punya preferensi sehingga mereka bisa memilih ya. Tapi kan orang mau bacanya cuma 1 atau 2 rubrik, dengan orang yang membaca 10 rubrik, mereka mengeluarkan harga yang sama. Sementara kalau di internet kita kan bisa memilih sesuai dengan topiknya gitu. Mana sih topik lifestyle misalnya, topik tentang kesehatan, saya tergantung preferensi yang kita punya gitu. Sehingga itu lebih lebih affordable, lebih handy gitu ya, lebih ya, selain kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa akses kapanpun dan sebagainya. Dan itu sekarang sudah mulai tergantikan menurut saya. Jadi sangat mungkin bahwa media konvensional itu akan beralih sepenuhnya gitu pada media digital gitu. Walaupun ya saya nggak tahu kapan gitu, tapi sekarang menurut saya sudah mulai ditinggalkan, termasuk televisi gitu. Orang lebih suka nonton handphonenya dibandingkan nonton televisi gitu ya. Televisi itu sekarang ya jadi penghias ruangan, selain itu juga jadi peramai suasana aja. Dan nyalain TV tapi sibuk main handphone misalnya, ya biar rame aja di rumahnya misalnya gitu ya, biar nggak sepi. Tapi fokusnya tetap di handphone, karena ya tayangan YouTube jauh lebih menarik gitu ya, atau informasi-informasi yang ada di feed Instagram itu yang lebih menarik dibandingkan dengan yang ada di televisi. Bahkan isi televisi sekarang itu kan mengulang juga, ya, mengulang konten yang sudah ada di media. Ya, itu biaya produksi mereka murah tuh, sangat bisa menekan biaya produksi, karena cuma ngopi-ngopi video orang gitu ya, atau cuma dia lihat apa sih yang viral di media sosial terus ditayangin jadi tayangan televisi gitu. Nah, sementara kan kita udah nonton, kita udah terdedah apa sih ini juga ada di handphone gitu. Itu yang membuktikan bahwa media digital itu jauh lebih up to date dibandingkan dengan media konvensional. Ya, jauh lebih bisa menjangkau lebih luas, gitu, lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan media konvensional. Gitu. Jangan-jangan TV juga sudah tidak diperlukan gitu ya, atau jangan-jangan TV juga di kemudian hari ya akan tergantikan, karena semua artis-artis punya channel, punya acaranya sendiri. Mereka nggak perlu kontrak, nggak perlu bergantung sama orang gitu ya, sama bosnya atau sama produsernya. Bahkan mereka bisa mengkreasikan sendiri gitu ya, berdasarkan kreativitasnya masing-masing. Nah, ketika itu terjadi, ya kan orang bisa milih nih mana artis yang dia sukai, dan ya mantengin konten-konten artis-artis ya lewat YouTube, bukan lewat tayangan televisi. Gitu misalnya. Jadi menurut saya itu sangat mungkin. Kemudian kalau ditanya positif dan negatifnya gitu ya. Tentu selain itu memberikan kemudahan gitu ya, segala sesuatu itu pasti punya dua sisi gitu, ada positif, ada negatif.
bahwa ancaman dunia digital juga bukan main, selain terkait dengan data, kemudian cybercrime gitu dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita semakin sulit membedakan mana informasi yang benar, mana yang bohong, gitu ya. Mana yang memang realita, mana yang sekedar konten. Misalnya di TikTok tuh kan apa-apa jadikan konten, gitu ya. Kita nggak tahu mana sih ini benar apa settingan, gitu. Nah itu kan semakin sumir, semakin membingungkan, gitu, membingungkan halayak. Misalnya. Jadi kalau kita melanggan media cetak, itu ya kita bisa saya sebut itu sebagai sumber yang kredibel, ya. Kalaupun dia memberitakan sesuatu yang salah atau yang bohong, itu kita bisa langsung bisa langsung ya menuntut media cetak dan lain sebagainya, karena mereka sebetulnya lebih legalitasnya tadi kenapa lebih tinggi, karena memang dia jaringan kelembagaannya juga baik. Jadi ada pimpinan redaksi, kemudian nanti dia diseleksi apa gitu ya. Nah, tahapan-tahapan itunya juga panjang. Sementara sekarang semua orang bisa menciptakan berita. Bahkan berita, perhatikan berita Tribun atau berita di Line Group, itu juga kan mereka sebetulnya bukan berita yang mereka dapatkan ya, dari jurnalis-jurnalis, tetapi bukan mereka dapatkan secara langsung gitu ya. Sekarang artis ngasih komen aja bisa jadi berita. Artis liburan kemana aja jadi berita tanpa dia konfirmasi dulu ke yang bersangkutan yang mau dibuatkan berita misalnya, gitu ya. Nah itu bukti bahwa sekarang ya prinsip-prinsip jurnalisme mulai diabaikan, gitu. Karena tadi yang penting konten, dikedepankan adalah konten, yang penting AdSense, yang penting banyak pengunjungnya, pengunjung websitenya dan lain sebagainya, gitu ya. Lihat apa yang terjadi pada perempuan mahasiswa IPB yang cantik ini, titik, lihat selanjutnya, terus lihat selanjutnya tuh banyak jebakannya gitu ya, banyak jebakan-jebakan website yang jebakan Batman gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ya kenapa? Karena tadi prinsip-prinsip jurnalisme sekarang mulai diabaikan. Nah, sekarang siapa yang dirugikan? Ya kita sebagai halayak, ya, jadi kehilangan figur, kehilangan ya bingung. Ya karena over exposure atau terekspos berlebihan gitu terhadap informasi-informasi yang sebetulnya kita tidak butuhkan gitu, yang tadi memang itu hoax, tapi karena kita sering terdedah gitu ya, lama-lama iya juga sih, lama-lama terpengaruh, terpercaya dan lain sebagainya. Begitu, itu salah satunya, tetapi tentu banyak dampak-dampak lain. Ya, selain dampak positif tentunya ya dampak negatif tadi. Seperti itu, Alika. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan jika masih ada, jika tidak ada, ya saya akhiri. Cukup? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya asumsikan berarti teman-teman sudah memahami materi pagi ini. Tidak bosan saya ingatkan, gunakan media apapun secara bijak, gitu ya, media terutama media sosial yang teman-teman gunakan, karena jejak digital itu jahat, dan sekarang trennya adalah orang merekrut atau perusahaan itu merekrut pekerjaannya itu ya salah satu yang dilihat adalah track record di media sosial. Dia tuh pasti nyari dulu di media sosialnya seperti apa. Makanya hati-hati ketika memposting sesuatu gitu ya, atau menyebarkan informasi dan lain sebagainya, ya gunakanlah media digital secara bijak gitu ya. Oke, tidak ada. Jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu di pertemuan terakhir minggu depan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.